Ya ini kalau dilihat Bitcoin ya, dia udah retest dan dia udah retest ke atas maksudnya. Dan kalau dilihat dari H1-nya dia bearish spin bar bagus, body candle-nya lumayan gede, dan kita lihat M30-nya dia masih ada satu halangan ya di bawah sini. Ini kalau nanti dia ada close di bawah sini, ini konfirmasi lebih lanjutnya. Coba nanti kita lihat deh seperti apa M15 atau M30 aja sekalian. So far gimana Bro Felix? Ada perkembangan nggak Bro? Masih jalan di tempat Bro, it's okay. Jadi ya gue ingatin aja ini psikologis ya. Jangan mau jalan cepat atau shortcut ya. Ini memang butuh waktu panjang untuk bisa nyampe ke fase fase paling adalah fase 8 dari 10 lah itu dulu. Karena nggak ada yang 10, ya nilainya 10 nggak ada. Kita di fase 6 itu berarti ya udah mulai ini ya. Maksudnya 65, 60, 40. Fase 70, fase 80, masuk ke fase 80 itu memang nggak berat levelnya. Butuh waktu. Kalau kalian lihat itu rata-rata itu profitable trader itu kalau rata-rata ya itu 4 sampai 5 tahun. Jadi ya memang butuh apa ya, butuh kesungguhan, ketekunan untuk belajar. Gue yakin kalau kalian nggak menyerah pasti di titik tertentu pasti nanti market kayak apa namanya ya, kayak eh, nanti nyadar gitu. Oh ternyata toh ini maksudnya yang dijelasin Bang Hiha sama Kapten Satu. Oh ini kenapa terjadi supply, demand, resist kuat, support kuat gitu-gitu. Oh ini tuh ngapain pakai indikator segala gitu-gitu. Nah, itu nanti ada di titik tertentu kalau kalian mau kerja keras untuk terus belajar. Fase itu memang agak berat sih. Karena kita kehilangan waktu, kehilangan duit, kehilangan emosi, apalagi kalau gol ampun-ampunan. Ya, aman masih ada tempat lagi latih psikologi emang biar gak FOMO betul-betul ya. Kalau misalnya memang ada yang call di grup ya jangan FOMO, lihat aja alasannya kenapa dia baik gitu-gitu. Yang survive itu nantinya lama-lama itu pasti dia konsisten ada di grup gitu. Kalau yang hanya nongol sementara misalnya nongol seminggu 2 minggu tiba-tiba hilang ya berarti ada sesuatu terjadi gitu. Karena kenapa ya mungkin udah dihandalkan oleh market, itu yang kita nggak mau sih. Makanya gue selalu ingatin dan kita ingatin lah maksudnya. eh Masih lama. Kalau misalnya lo ada waktu tiap hari belajar itu ya 1 tahun 2 tahun itu udah sangat bagus loh. Semua bisa terjadi guys, tergantung diri kita sendiri mau belajar atau enggak. Ya, kena stop loss yen tapi kapten masih ketutup sama profit goal ya ya. Jangan sampai profitnya hilang aja ini hari Jumat soalnya ya. Apalagi gol sebenarnya lagi berat. Ya, ini baru hari ini kalau kalian lihat baru hari ini dia keluar dari zona key levelnya karena ini daily candle itu lumayan lah. Semalam mungkin gara-gara perang Iran Israel kan. Jadi makanya dia push up-nya itu lumayan kencang.
Nah, makanya tadi gua cari buy kan. Kalian lihat tadi mungkin tadi gua udah jelasin. Ini kalian lihat H4 yang sebelumnya ya dia udah retest panjang guys. Ini Bro Felix khusus ya tadi yang nanya. Ini kan lihat H4 ini ya. Makanya belakangan gue lebih suka H4 daripada lower time frame. Lower time frame itu semacam M30 H1 itu hanya entry aja, konfirmasi gitu. Tapi patokannya tetap higher time frame gitu. Terutama H4. Ya ini lo lihat H4 dia ke bawah tapi dia gagal, dia bikin pin bar ya. Ini pertanda ini akan ada continuation. Itu pertama ya secara H4. Dan kalau kalian lihat dari pagi dia udah naik, jadi wajar dia ada retest gitu ke bawah. Kemudian kita lihat H4-nya. H1-nya. Lihat ini dia ada bikin wick ya kan, dia bikin demand dan kemudian ini dia bikin supply. Karena kenapa? Ada imbalance di bawah. Sebenarnya masih ada imbalance di bawah sini ya kalau kalian lihat. Belum di fulfill gitu. Tapi karena ini katalisatornya ini perang, jadi ya makanya dia naik aja dulu. Nanti kan suatu saat habis dia naik banyak pada taking profit dari atas, ya udah pasti dia bakal fill gap ini gitu. Ya itu terutama tadi H4 ya. Kalau kalian tadi H4 terus kemudian ini di H1 tadi gue udah mulai lihat ini. Dia kan close nih. Kan aneh ya, kalian lihat deh, ini H1 sebelumnya dia close bearish ya, tetapi dia masih respect demand yang ini H1 ini gitu ya, ini dia masih respect. Nah kemudian next H1 nya dia close bullish. Nah gue udah mulai ini nih, gue udah mulai tandain di H4 nya gitu ya. Ingat tadi H4 nya seperti apa ini ya. Terus kemudian kita lihat di M30. Nah, ini kan udah ketemu nih sideways zonanya nih. Ini udah ketemu kan sideways zonanya di sini. And then setelah udah ketemu zona sideways-nya, ini ada M30 close super bullish. Nah, ketika ada ini dia retest dikit dan apalagi dia udah retest 2 kali di bawah ya. Ada bottom apa namanya ini double bottom di bawah. And then dia break dengan closing body candle super bullish. Ya udah gua nail it aja atau gua ngikut aja. Jadi setelah M30 ini close ya udah gua cari buy aja, dia retest dikit and then dia break. Ya. Jadi itu kenapa gua buy. Jadi ingat ya ini selalu tunggu sideways terjadi. Ya. Ada sideways dan kemudian dia keluar dari zona sideways ya mantap, tinggal hajar aja. Itu Bro Felix ya. Halo Kapten 1. Halo guys, welcome to the club. Kita lihat JJ ini ya. Ini kalau dilihat ya JJ dia udah keluar dari zona konsolnya sebenarnya. Cuma memang JJ dia kadang suka kayak gini gitu. Itu emang dia nakal ya. Iya nakal. Ternyata dia retestnya lumayan panjang. Ini yang kemarin kena BE ya. Ini gue hilangin. Jadi ini ada supply terakhir. Ini mungkin jadi ketahanannya. Mungkin ini udah mulai ketahan di area sini. Kalian lihat ya ini triple supply lah di H4. Ini area sini itu. Harusnya masih beres sih itu ya. Iya, Kalau gue lihat masih beres sih. Cuman entah kapannya aja nih dia mau. Ya ini pasti liquidity dulu sih. Cuman GJ itu dia liquidity-nya pelan-pelan pasti. Tapi lama, nggak kayak gold. Kalau gold kan mungkin dia bikin topik langsung turun ke bawah kan biasanya kan. Kalau ini iya. lama nih, candle 4 3 kali gila. Stres duluan orang. Padahal nggak sepanjang itu loh dia. Nggak sepanjang itu loh. Saya dalam bentuk pips nih. Nih lihat ya, ini H1-nya juga dia udah mulai ada konsol di sini. Ini gua stop loss-nya di atas ini ya, guys. Hmm. Gua kalau dia masih ketahan, gue coba hold sampai minggu depan tuh.
Sini tadi gua Mas. Lumayan ini. Ini juga mungkin tadi buru-buru. Tapi ya itu sih ini kita akan lihat seperti apa. Mungkin kalau ada konfirmasi lagi nanti, guys, mungkin kalau ada sideways zona di sini. Nah, ini kan lagi bikin zona sideways ini. Ya, kayak ini gue hilangin aja ini yang posisi sell-nya ya. Ini kalau ada zona, ini kan dia lagi bikin ini. Kita nunggu dia keluar dari zona ini. Kalian lihat ya, sebelah kiri kan setelah ini kan zona sideways-nya sebenarnya. Ini. Jadi dia mau bikin hal yang sama bisa jadi. Lihat setelah ada konfirmasi. Ya. Kalian simply sih sebenarnya belajar kayak gini aja, zona konsolidasi, keluar dari zona konsolidasi tinggal ikutin aja arahnya. Lihat ya, ini konfirmasinya sama banget dengan goal yang tadi gitu loh. Nih. Next candle dia panjang, sama nanti dengan yang saat ini gitu. Kalau dia nanti ada terjadi hal itu ya tinggal ngikut aja gitu. Ya. Tapi gold tadi bagus nih. Gold hari ini sangat oke sih. Sangat-sangat bullish. Iya, sentimennya bagus. Udah gitu closing candle-nya juga ini. Memang hari ini lumayan bagus juga. Ini kayaknya yang tadi pagi juga ketinggalan ya. Ini pagi banget ya kalau nggak salah ya. Pagi banget itu ngirim rudal. Pagi-pagi ngirim rudal itu. Iya, gila gak lo. Itu kalau tadi kita udah bangun ini, mungkin lo udah pencet, gue juga udah pencet ini kalau ada candle kayak gini. Iya, harusnya ya. Buset, 450 pips. Gila. Ya, Pulau W, betul. Tadi Bro Julius dapat nggak yang pagi ini? Tadi Bro Wiran kalau nggak salah sama Bro Surya ya yang ngambil. Ikut kau kapten, mantap mantap. Main pedal enak nggak Jo? Padel. Itu nama sponnya apa ya? Pedal. Namanya apa? Namanya padel. Oh padel ya padel, bukan pedal, padel. Enak-enak aja sih. Kayak ini ya, kayak badminton ya. Iya ya. Kayak badminton, tapi kayak tenis. Tapi kayak badminton. Dia yang pakai jaring itu bukan ya? Iya. Yang bisa dilempar di dinding gitu kan? Iya, ada kacanya. Cuman itu ini sih apa benar-benar lifestyle banget sih itu. Olahraga lifestyle banget karena lumayan mahal ya. Oh iya ya, berapa sekali main? Sejam atau dia per 2 jam? Sejam aja sewa lapangan bisa ada yang 500.000. Wow. Iya, jadi even lebih murah ini loh, lebih murah tenis. Iya ya. Mungkin karena dia baru-baru kali ya. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Udah gitu lapangannya mungkin lebar juga itu. Lebaran mana sama badminton? Kayaknya lebaran padel deh. Lebaran padel. Cuman lebih lebar tenis. Cuman tenis lebih murah loh daripada padel. Terus raketnya mahal banget. Gua nggak beli sih, gua sewa biasanya. Oh, Ada tempat sewanya.
Cuman kayaknya kalau lu coba pasti suka. Ya, paddle tennis kalau dimension ini netnya ini 7, ini panjang 10 kali 2 berarti 20 meter, panjangnya lebarnya 10 ya, ya, lumayan lah. Lumayan. Seru lah. Kalian pada main nggak tuh? Padel. Kayaknya di daerah Bekasi belum ada kayaknya. Dia kan lagi pamornya kan lagi naik gitu trennya. Iya. Lagi naik-naik gitu. Gol H1 dan H4 sudah confirm close di atas top week money. Let's have a look. Kita lihat ya bulanannya seperti apa. Ya, tapi kalau lo patokan monthly, Masih ya lama kita lah. lo harus nunggu juga closing monthly seperti apa. Paling kalau misalnya lo patokan H4 ya H4 aja. Ininya bagusnya. Makanya ini kan ya mungkin bisa aja continuation dia sampai ke atas. Ini yang gue punya gue udah close all ya guys ya. Karena ini udah mendekati key level. Ini takutnya dia retest dulu ke bawah, yang mendingan gue amanin dulu. Bisa sih. Yang penting hari ini kalau close bullish nih, besok harusnya lanjut. Senin ya. Iya, dia close di atas 3440 ya. Coba Ini bagus sih. ya Nah, ini, cuman kita nggak tahu nih besok dia retest panjang nggak tuh. nah lihat guys ini weekly punya ini, aduh ini bagus banget nih ya secara weekly. Kalau dia closing kayak gini. Kalau minggu depan dia closing kayak gini, kalian simply nunggu dia retest. Jangan buy di retest kalau mau, tapi kalau misalnya kalian pelajari di lower time frame semacam hampa masih oke. Ya, tunggu kalau buy di retest secara weekly candle, kalau enggak ya cari aman aja. Dia retest dulu panjang ke bawah, and then di buy stop aja kalau udah ada konfirmasi. Di 18, 15, 18. Yang tadi gua call bukan Bro Darwin. Tadi kalau lo buy di 18 berarti ya, oh di bawah berarti sorry, 18 ya, di bawah 18, 15. Oh di bawah banget ya lo buy-nya ya. Amazing. Gua pantau sih tadi sebenarnya di bawah ini. Oh ya. Cuma masih ngeri-ngeri sedap, soalnya kan belakangan gold kan lagi aneh banget. Seriously guys, ini tough banget. Kalau kalian profit di bulan ini, Juni, khusus gold gila sih. Amazing. Top. Ya. Bro Darwin masih hold nggak? Gua Dior sih kapten, gak lihat di spot tadi. Misalnya di demand M15 di reji 2 kali. Ya. Apalagi kan ngikut higher time frame-nya kan. Secara trennya kan dia masih tren naik. Jadi itu masih wajar. Kecuali kalau lo cari sell, kalau model kayak gini lo cari sell tetapi dia lagi tren naik, ya itu baru gua itu tuh emosi jiwa tuh. Kalau dia lagi bullish, lo ada konfirmasi di sini, itu bisa dicoba karena kenapa? Dia lagi tren naik. Ini coba lihat deh, M30-nya kalau dia close kayak gini sih bisa diikutin lagi nih. Yang tadi gua kasih signal di pagi. Mungkin bisa. Kita nunggu closing. Paling tidak ya 50 pips dari sini ke atas lumayan kalau ada volume.
Ya 15 ini close cantik kayaknya. Gua mau buy sekali lagi. Oke. Yang di bawah lo udah close belum? Lo close di harga berapa? $3.40. Nice. Tadi gue juga close kayaknya di angka ini di 40 juga. Karena takutnya dia retest ke bawah jauh kan, jadi sayang. Takutnya dia retest di zona break ini, and then baru dia naik. Ini yang gue antisipasi. Ternyata dia retestnya nggak panjang, dia langsung begini. 1 menit lagi. Tadi kapten 1 ada yang ikut buy goal nggak? Ada tadi gue buy juga. Gue lagi pantau juga tuh. Memberanikan diri masuk lagi ke goal. Udah close all? Udah kena TP. Belum TP? Udah baru aja kena TP. Oh, Gue TP di 3442. Ya gold sih oke banget. M30 close bullish lagi. iya. Tapi hati-hati ditarik nih. Jadinya belum break 3444. Ya apapun bisa terjadi sih. Bisa jadi ini tiba-tiba M30 dia double top kan. Dia ini ya. Gue prefer dia retest jauh ke bawah sih baru dia break. Ya Kalau harusnya enggak, kalau sehat begitu ya harusnya. iya. Kalau enggak ya kayak gini ya, itu langsung drop tuh. Nih, udah bagus ya. Kita lihat guys. Jangan buy di retest dulu ya guys ya. Ini soalnya lagi di supply dia. Lagian ini hari Jumat. Ya itu bandar lagi nungguin orang-orang Yang lagi mau fast money gitu. Si di M5-nya naiknya kayak gini itu, naik turun, naik turun. Ternyata retest dia di 3422 3. Iya ya, bisa aja ya namanya gol kan. Coba tadi ini ya, kita lihat yang tadi pagi ya, atau tadi pagi atau kemarin ya. Ya tadi aja. apapun bisa terjadi. Gila gak ya kan? Habis dia bikin top, ini dia turun lagi, gila gak? 340 pips. Lo coba bayangin misalnya lo udah yakin nih misalnya ya, lo yakin misalnya ini dia udah super bullish gitu ya. Lo buy di retest. Mampus banget. Oh, gila sih itu. Ini kalau dia udah naik banyak guys ya. Kalau dia udah naik banyak, kalian jangan coba-coba buy di retest. Ya.
Kalau dia baru keluar dari zona konsolidasi misalnya di bawah sini, ya, ini yang first time dia keluar dari zona sideways, ya ini buy di retest ini masih mending. Tetapi kalau dia udah naik kayak gini di atas ini, ya kan, candle pertama ini menurut gua udah tunggu stasiun nextnya aja tuh. Oh. Mungkin lo bener di ini di pertama kali di sini misalnya lo buy di sini ya, lo bener. Terus lo bener lagi di sini. And then karena lo udah FOMO, euforianya karena win streak, dia bikin lagi nih. And then lo buy di retest, udah hancur tadi profit tadi. Iya. Udah tuh seminggu ke depan murung dah. Nah, ya kan? Ya gitu. Jadi mendingan kalau kayak gini-gini kalau udah naik banyak ya mendingan nunggu yang kayak gini ya. Kayak tadi kan kita udah ketinggalan tadi pagi nih. Ya dia retest dulu biarin dia Selalu ada. ya dia bikin zona konsol break baru kita hajar. Lumayan kan 100 kalau kalian buy tadi di nanti kapten satu aja tadi berarti dapat hampir 100 ya. 100 ya Lumayan, 112. nggak kena BE lagi ya. Biasanya kan habis sudah 100 pips kan kena BE itu. Iya. Iya, daripada nunggu 200-300 pip dari mending amanin dulu ya 100. Pokoknya Jadi sekarang dia nyampe resisten sudah hajar lah. Tempel sudah. ini yang paling penting ini psikologi sehat dulu nih. Kayak misalnya tadi gua udah pantau nih Bro Imam tadi ya kan mau sell kalau dia retest di sini gua buy kalau dia retest di dimensi ini. Nah, psikologi kayak gitu cuma masalah waktu aja lo akan dihambalkan market ya. Mungkin si Bro Darwin boleh cerita lah. Berapa 2 minggu yang lalu kan gitu caranya. Sekarang salut dia udah nggak trade di Asia. Sampai sekarang Bro Darwin masih masih disiplin nggak lihat market atau nggak trade di Asia. Oh, untung ngomong ya. Oke, oke. Asia ada si kapten tapi dikit aja. Oke. Goldnya balik. Tapi gua malah sering loss di New York. Iya, karena New York itu waktunya dia liquidity grab rata-rata. Jadi lo jangan samain trading di London dengan New York. Lo bakal dimakanin. Dicatat ya, itu New York itu kalau terkhusus gold itu banyak banget dia liquidity grabnya. Kalau dia London naik, misalnya di London dia naik, itu kemungkinan besarnya itu di New York pasti dia retest dulu ke bawah liquidity grab. Oh udah di break ya guys ya. Udah ada break. Tapi ya gua nontonin aja nggak tahu kalau kalian mau buy. Kapten satu mau nambah nggak tuh? Mau lanjut lagi nggak tuh? Ngeri sih. Nggak. Ngeri buy di ujung ini. Mungkin kalau nge-buy pun gue harus nunggu closing ini ya, M15 dulu sih. Ya. Atau H1 sekalian. Karena resiko ditarik guys itu. Ya. Apalagi ini Jumat, aduh. Nanti kita udah profit 100 p ya kan? Karena kita rakus, ya aduh hilang lagi. Jangan sampai nggak jadi weekend. Iya kan? Saya banyak kejadian nih gue kayak break gini mungkin nih buy on break gitu kan langsung kan. Tapi taruh kata RR-nya SL-nya di bawah week 37 pips. TP-nya mau sampai mana coba? Apakah seyakin itu kalian bisa harga gold hari ini bakal ngehajar ATH? Iya. Kalau menurut gua ya mungkin bisa jadi hari ini atau mungkin juga malah liquidity grab lagi sih buat
buat nextnya baru dia ATH. Karena kan dia ngehajar tadi pagi tuh gara-gara ada ini juga ya, ada berita juga kan, kayak gitu. Efek beritanya udah beres kemarin, tadi pagi sorry. Iya, kayak gitu-gitu biasa bikin panik sih, kayak oh buy on break, FOMO gitu kan mau hajar biar harga lanjut naik ngejar lagi. Ya gua enggak sih. Kan kita kan kepengennya ini ya, buy low, sell high kan. Ini kan udah high, ya kan? Udah sangat high nih. Dari kemarin dia udah naik berapa pips? Dari pagi lah, dari pagi dia udah naik berapa pips hari ini? Udah naik 600 pips gila. Ya, kalau pas dia break daily ya 500. Ya Kalau kan? kita lihat dia pas keluar dari zona konsol, Iya ya, dia udah naik 600 pips. Dia mau naik sampai mana lagi coba? dia ini biasanya kalau per hari 1000 pips itu jarang-jarang itu terjadi. Iya. Makanya paling realistis tadi kita kalau mau TP ya TP di high tadi pagi. Ya kan di 2443 udah itu realistis lah. Habis dari situ mending nunggu lagi sih. Kalau gue malah kepengennya ya justru misalkan H1-nya nih dia balik masuk ke range-nya nih di bawah 2443 gue cari sell. Dia ya, berarti dia respect ya. Respect. Nah, itu boleh lah dikejar lah. Cuman itu pun gue masuk nggak akan gitu sih. Apalagi ini supply terakhir loh dia sebelum MTH loh. Ini area supply-nya lumayan. Hmm. Saya pantau-pantau. Kalian lihat ya guys ya, ATH terakhirnya itu di ini ya, di H4-nya dia closing super bullish. Habis H4-nya udah, dia cuma break, cuma berapa pips saja nih. Cuma 30 pips habis itu udah cuci piring ke bawah. Hmm. Ya betul, H1 ini kita akan lihat. Gua ada marking 3460. Hmm. 3460. Apa yang terjadi dengan 460? Area ini berarti ya. Bisa. Mana nih? Oh, oh. Oh, jauh. Here we go. Sih, habis dia beri udah turun 50 piece lagi aja tuh. Iya ya. Ini kita ini ya guys ya, gua bu ini ya. Nah, nih. Takutnya juga ini daily candle bisa-bisa dia close balik ke range gedenya ini loh ini. Kalian lihat ini. Nah itu. Ini Itu. daily candle ya. Kalau body candle-nya dia close kembali ke range ini sih ya. Mungkin hari Senin bakal ada retest panjang lagi ke bawah. Jadi makanya next minggu nih, next week. Ini kalau mau cari buy ini mendingan cari kalau dia break resist weekly punya aja.
Sekarang goal kita nggak usah nyari apa-apa guys, karena ya momentumnya dari bawah tadi kita udah dapat lebih cepat. Jadi ya kita hanya mantau santai aja dia seperti apa pergerakannya malam hari ini, dan kita lihat Bitcoin, ternyata Bitcoin Ini masih. masih trade nggak sih? Ini gue udah mulai pantau-pantau sekarang. Masih trade. Enggak, udah berapa minggu gue udah tinggalin Jo. Ini Kemarin karena kan down tuh. iya. Tuh. Entah kenapa ini price actionnya belakangan 2 minggu pokoknya gue udah tinggalin. Kayak tough aja gitu. Makanya gue tinggalin sementara. Tetapi melihat belakangan dia volatility-nya mulai tinggi lagi ya gue demen. Iya, lu kan ini volatility hunter. Iya, dia kan gue kan buy stop sell stop itu kan. Jadi ya Makanya kalau gue bilang gue ninggalin gold dulu sebentar, kalau lu sih gue jamin nggak bisa sih. Karena lu pasti ya, butuh, lu pasti butuh gold. ya. Ya nggak sih? Kalau gue trading di GJ kayak gue ini banget sih. Kayak nyantai banget. Terus GU juga menarik sih. GU ya, coba kita lihat. Coba lihat JJ dulu deh udah sampai di mana dia. Ini JJ udah mulai ada konfirmasi nih guys. Gue masih hot sih. Tadi kan gue bilang gue mas. Ya. Coba lihat nanti berapa candle berikutnya. Kalau dia keluar dia tutup di bawah sini lagi di 1980 800. Ini kayaknya bisa dia bearish malam hari ini secara daily candle. Masuk akal. Kita lihat G. Flip bearish dia ya. Kayaknya gua ada buy juga deh. Ini ada buy deh. GU. Oh, lu ada buy? Iya, ini gua ada buy. Karena kenapa? Ini di daily-nya, Jo. Ini kan kemarin dia flip bullish nih. Jadi gua buy di retest. Ini stop loss gua itu cuma 25 pips ini. Ini coba gue lihat. GU malah gue lagi pengen nyari sell. Nyari sell ya? Iya, Oh iya, wah, seru nih kalau ada yang beda nih. udah kena stop loss ternyata Jo. yang penting gold jangan beda deh. Udah Iya, kena stop loss nih GU nih guys. harusnya Bang Hia jangan kapten 2 namanya, kapten gold namanya. Banyak Iya nih. cloud gold nih. Gue mostly udah mulai ini sih arah direction goal itu rata-rata gue perhatiin lumayan itu sih all point sih. Baru sadar hari ini cuma 13 orang ya, kayaknya udah pada profit minggu ini. Iya. Iya ya. Udah mulai paham apa kata-kata kita ya hari Jumat jangan over. Pokoknya antara hari Kamis sama Jumat lah. Gua tuh sama Bang Hia ya, antara dua itulah pokoknya. Karena Senin mungkin kita Senin sampai Rabu cuan udah di atas awan kan. Mantap nih. Kalau GJ gue kurang terbiasa kayak kebanyakan lossnya. Sebenarnya ya sama aja sih. Semua pair tuh menurut gue sama aja. Cuman beda volatility-nya aja. Mungkin nggak biasanya dari volatility-nya sih. Gitu. Kalau menurut gue justru kalau misalkan kalian trade di GJ currency ya, harusnya risk-nya lebih kecil ya daripada kalian trade gold ya. Gue sangat signifikan banget sih di situ sih. Susah banget ya gue trade di currency loss bisa sampai di atas 5.000 tuh susah banget sih. Sulit banget. Kayak loss di atas 5% tuh susah banget sih. Kalau gold ya gampang banget ya. Gampang banget. Gampang sekali. Nih misalkan candle M5 kita nggak lihat gitu kan. Tinggal ke WC bentar ya. Wah udah bisa. Lu masuk 5 lot lah.
Udah bisa minus langsung 3.000 tuh, kayak wah gila kan. Ini Ketika tadi lah. Ini seandainya lo buy di sini nih Kapten satu. Misalnya lo buy di sini lah. Ya. ya, terus gue Sekarang udah tinggal berapa WC pips nih? Ini udah 70. Kalau 5 lo berarti 3.500 udah. 3.500 kan, gue tinggal ke WC lah bentar lah gitu kan, kayak anjing gitu, udah turun aja. Kalau currency nggak gitu guys, dia gerak 50 pips tuh lama sekali lah. Lu butuh candle 4 close itu, ya lagi J gitu. Jadi sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan kalian lebih suka scalping untuk cari volatility dan kalian banyak win di situ, ya nggak apa-apa, bagus. Gue nggak, kita di sini nggak kepengen kalian ngikutin kita 100% gitu. Kalian harus nemuin kalian punya jati diri. Kalian lebih suka gimana? Kan ada ya di grup ini juga yang lebih seringnya trade index, misalkan kayak Bro Teddy gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Trade Nasdaq gitu guys. GJ sih gue masih lumayan pede ya. Ini kalau misalkan going well, mungkin gue bakal hold, tinggalin sampai minggu depan sih. Karena gue sangat suka dia punya structure ya. Structure-nya tuh ya structure di mana dia mau rally panjang sih. Rally panjang ke bawah sih gue liatnya sih. Structure. Pokoknya sebelum dia bisa break 196 lagi, harusnya masih mau turun. Kalau dia balik ke 196 lagi, ke high-nya lagi udah bubar lah. Udah gue nggak akan nge-chase Gijil. Udah 3 kali gue salah tuh. Ini wiggling yang punya nih ya. Yang JJ. Kita lihat bulanannya. Oh iya. Iya kan? Bulanannya mendukung untuk dia balik dulu ke bawah nih. Balik habitat ya goldnya. Iya. Ini lagi dalam sideways ini nih. Kencang ini. Gila, berapa bulan ini? 9 bulan. Gila. Gila sideways-nya. Gua ngincer dia sideways ke bawah lagi lah. Gak apa-apa deh. Ini coba kita lihat GU. GU dia di bulanannya, oh dia udah mulai ada pertanda melemah, tapi dia lumayan bullish. Tapi secara higher time frame-nya, big picture-nya ini dia masih bearish ya. Ini kalau kita tarik garis, nah ini. Ini UJ dia udah mulai retest nih. Kapten ada invest Bitcoin nggak? Kalau gua sendiri sih enggak ya. Gua hanya fokus trading aja gitu. Trader ulung ini. Kapten 2 nih trader ulung guys. Tapi lu nggak ada minat ini ya, kayak misalkan beli BTC gitu, di spot misalkan. Enggak. Gua mau fokusin satu hal dulu deh aja. I see. Nanti kalau udah gede ini misalnya gua mau diversifikasi nanti baru lah. Tapi itu pun ya mendingan cari aman aja di saham aja deh. Ya sih, benar-benar setuju. Soalnya kripto juga kan high risk juga. Kita udah lagi main high risk. Kalau kita main high risk lagi, Mati sudah. aduh, bisa stres ya. Malahan nanti kalau misalnya saldo lo udah gede atau gue udah gede ya, mendingan cari yang ini aja SBN. Gue setuju sih. Surat berharga negara yang kan 5%, 7% per tahun kan lumayan. Gue sangat-sangat aim buat ini ya, surat obligasi ya.
Ya Gue obligasi. sangat suka sih obligasi sih. Cuman gue punya goal guys. Gimana caranya? Nah ini sambil kita lihat market kan gerakan ya. Gimana caranya lu punya duit, punya income, pasti dapat 250 juta setiap bulan tanpa ngapa-ngapain. Iya, iya. Caranya adalah lu punya punya obligasi total 50 miliar. Wah itu lu dapat 250 juta tiap bulan tuh nggak ngapa-ngapain. Dan risknya sangat kecil. Ini nggak ada. Iyalah, negara yang utang ke kita, masa dia gagal? Tapi gue dari study set ya. Kalau kita Nah, punya uang sebanyak itu, kita jangan masuk ke satu misalkan. Misalkan terlalu kata kita langsung masukin 50 M langsung ke satu bank gitu, jangan sih. oh Jadi iya. kita pecah, misalkan Oh, pecah jadi 10 gitu. Cuma dari gua riset dan gua ngobrol sama teman-teman gua, kalau masuk obligasi lewat dari yang paling aman sih lewat Bank Singapura sih. iya ya. OCBC. Nah, jadi Ya enak. mungkin nanti kalau pindah, misalnya KTP lo pindah ke sono nanti. Waduh, Untuk menghindari pajak, bro. waduh, bisa. Cuman gua kalau pindah negara pilihannya ambil PR, pilihannya Jepang. Jepang ya. Kalau enggak Malaya. Kalau Kalau Malai Singapura lebih enak kayaknya, bro. Penang tapi tinggalnya di Penang. Lebih ini bagus buat buat apa namanya orang-orang introvert. Lebih peaceful. Kalau Singapura harga mobil mahal bro, nggak bisa mainan mobil gue. Iya ya. Kalau Jakarta kayaknya nggak bakal ada Indonesia emas sih gue lihat ya. Selama masih di Indonesia ya kita inilah kita berkarya lah sebanyak-banyaknya. Sebelum kita tinggalin. Tapi gila cuy, Indonesia nih, lu tinggal di Jakarta berasa lah. Even rumah gua pun akses jalannya rusak nggak dibener-benerin. Yang di Bogor, longsor. Boleh boleh share screen nggak gua sebentar? Oke, oke. Gua mau share. Indonesia cemas sih, gua lumayan cemas sih. Oke, makanya gua, sorry salah. Kayaknya gua nggak ada kepikiran buat beli properti. Takut gua, takut pindah. Jadi ini guys, apa GJ ya? Gue lagi pede banget sih GJ sih, so far ya. Cuman jujur aja ya, eh, beberapa hari ini GJ gue sell, itu gue udah kena SL 2 kali guys. Lebih tepatnya satu SL, satu BE lah. Gitu. Kenapa gue sangat pede sama GJ ini? Ya kita coba breakdown lah ya dari daily. Oke, daily GJ ini dia ketahan ya di area key level daily-nya ya di area 196 area-area sini. Makanya di area-area sini tuh dari kemarin gue sempat lihat ya, gue perhatiin banget dan gue coba ada ambil sell juga di sini nih di atas karena gue punya invalidation atau titik di mana oke gue udah nggak bisa lagi nih nge-sell GJ itu di pas dia break atas ini lah. Pokoknya dia break 196.4 ya dia closing bullish, nah udahlah bubar lah. Nah dari kemarin kita belum ada lihat dia closing kayak begini nih, bullish gini tuh nggak ada, which is selama dia masih ketahan terus di sini directionnya masih bearish gitu, makanya gue masih aim sell sampai hari ini. Nah terus di hari eh, kemarin dia kan sempet bagus lagi tuh, dia bikin lower low, lower high. Nah, ini bagus banget nih menurut gue ya. Ini bagus banget. Dia bikin lower low, lower high dan dia kalau kalian tahu ada namanya flag gitu ya. Ya ini bisa juga lah dipakai lah. Dia naik and then dia range naik kayak gini nih kecil. Nah, sebenarnya ini bagus bagus banget buat di sell sebenarnya. Ini gua mulai perhatiin berapa bulan terakhir gue backtest juga. Currency itu sangat sangat bisa banget pakai beginian gitu, break retest
Nah, cuman retest yang paling sehat tuh sebenarnya retest yang kecil-kecil kayak gini nih sebenarnya, kayak H1 lah, kecil-kecil gini. Atau pelan lah, pelan lah. Nah, ini harusnya gua sel, cuman kemarin itu ini kemarinnya pagi ini, gua nggak dapet pagi ya. Pagi nggak dapet, sorry, ini pagi ini nggak dapet gua bangun siang soalnya. Ini gua nggak dapet, ya sebenarnya bisa aja sih gua sell malam sih, cuman gua lagi nggak lihat market. Ini dia turun jeder ke bawah. Nah, ketika turun jeder ke bawah ini ya, once lo trade di currency ya, lu nggak perlu panik ketinggalan, karena most of the time dia pasti ada retest lagi. Gitulah currency ya. Nah, cuman tadi kita ada ambil sell di area-area sini ya, cuman ternyata gagal, dia lanjut naik lagi ke atas ya, berarti dia masih ngejar area sini. Nah, invalidation si Bang Hia tuh bagus sih sebenarnya di area sini, di atas sini. Once dia break sini sebenarnya ya bisa bisa aja dia bubar, atau bisa aja dia ranging sih, bisa aja dia balik ranging di sini bro. Nah, ini sebenarnya menyakitkan sih ya kalau dia naik sini ya, ini gue bakal Iya, close iya. juga sih. Iya, iya. Ini stres sih kalau dia ranking lagi di sini, entah entah kapan ya, mungkin bisa aja dia turun ke bawah atau malah break atas. Iya, Nah, ini iya kita sih. lihat. Nah, terus dia balik retest lagi ke atas. Nah, retestnya ini gue suka nih. Kenapa gue masih ambil sell lagi di sini? Karena retestnya nggak langsung candle jeder satu H4 misalkan langsung naik kena kena area sini nih. Dia butuh 3 candle. Yang berarti ya volume bullish dia ada kemungkinan buat retest doang. Gitu sih. Beda dengan candle merahnya yang langsung turun ke bawah kencang. Nah, ini satu candle ini menandakan bearish buat gua. Gitu. Cuman ya kita lihat lah nanti lah bakal seperti apa. Gitu ya. Nah, terus gua lagi lihat juga GU. GU juga menarik sih menurut gua ya. Ini dilihat-lihat sih sebenarnya masih bullish ya. Masih bullish. Gua pengen coba buat ambil ambil eh, retest atau cari buat reversalnya lah, cari buat reversalnya. Ada kemungkinan sih reversal ya kalau gue lihat dari H1 ya. H1 semenjak dia fake out di area sini, semenjak fake out H1 ini gue kepengen buat cari sell ya di sini H4, supply H4 di area sini. Ya ini udah ciri-ciri kelihatan buat head and shoulder juga sih. Jadi ketika dia nyampe area sini, gue akan coba sell sih. Sell gue di atas supply H4 kayak gitu. Ya gue nggak ambil banyak-banyak lah, mungkin sampai low bawah gue cari. Kalau dia break bawah harusnya bagus. Ya, tapi secara daily-nya ya emang masih bullish sih. Masih bullish tapi dia ketahan di kirinya nih. Nah, area kirinya ini lumayan berat sih menurut gue, ini kelas berat buat di break. Nih, supply daily sini. Nah, kalau dia break atas ini ya, which is SL gue ya bubar juga. Ya udahan gitu. Ya cari buy lah. Gitu guys. Ya itu cara gue identifikasi sih buat currency. Gitu, jadi gue lagi nunggu juga nih H4, nanti gue share di grup. H4 GU. Ya jadi searah lah. Gue tuh kadang gue sempat mikir juga, gue sempat jurnal kalau misalkan trade kayak begini, kan kalau kita trade gold ya fokus bagus lah di gold doang. Kalau kita trade currency mungkin kita ambil kayak GU, GJ, itu kan berbarengan. Kalau bisa kita punya punya apa namanya biasnya sama sih. Jangan jangan apa namanya GJ-nya sell, GU-nya buy. Nah itu bakal bakal membingungkan. Gitu. GU ini gue ada plan juga, gue kirim lah di grup. Tapi mungkin ini baru jalan di minggu depan nih. Baru jalan minggu depan. Terus Audi GPY juga gue lagi nunggu. Audi GPY juga bagus nih. Gue udah sempat share belum ya tadi di grup. Audi GPY bagus nih, gue pengen nunggu.
pengen nunggu dia break tapi gue lagi lumayan demen pair-pair kayak gini sih guys. Beberapa hari terakhir gara-gara gue kena kena mental lah sama gue, gila capek sih gue lumayan sama gue. Bang Hia sih hebat sih, si stable dia. Kita sempat ngobrol berdua lah tentang ada namanya human design guys. Ya ngobrol-ngobrol ternyata setelah ditelaah emang Bang Hia ini dilahirkan untuk jadi scalper gitu. Kalau gua dilahirkan ternyata bukan untuk menjadi scalper guys. Makanya dulu ya tahun-tahun beberapa tahun terakhir tuh gua kebanyakan trade di time frame gede. Cuman seiring berjalannya waktu kok gua makin lama makin sering naik time frame gitu kan, ke time frame gede, time frame kecil kan, turun time frame kan. Nah mulailah makin stressful gua punya trading. Akhirnya gua telah lagi, ya cobalah menyesuaikan. Jadi kalau kalian ngerasa trade di lower time frame sangat-sangat menyeramkan ya mungkin kalian nggak cocok aja sih. Nggak cocok dengan kalian punya high heart rate ketika kalian trading gitu ya. Ya kalian bisa coba discuss sama gua lah. Ya, untuk cari-cari trade. Gila ya ini gold ya beneran loh. Beneran bro ini bro. Double top nih. Iya, dia udah kembali ke daily range-nya. Gila loh. Tapi ini kayak gini-gini dulu gue suka sell nih. Gue nggak sell deh. Tadinya kan gue emang pengen sell. Ini gue dulu bisa sell nih kayak gini-gini nih. H1 closing bearish. Ini easy money sebenarnya. Easy money. Mana sell 100 pips guys. Hilang profit gue ntar kalau kena ya. Easy money. Nah cuman ya nggak yang RR jelek sih. 1:1. TP 100 pips, SL 100 pips. Seberapa pede kalian dia bakal kena TP nih? Kira-kira. Pede nggak lo kalau kayak gini sell? Enggak, gue nggak pede. Nggak pede. Nggak pede. Kecuali kalau lo main M1, ini masih bisa copet dari atas tadi. Tapi kalau lo main H1, apalagi closing-nya masih kayak gitu, Mati lo. aduh, nggak pede gue. Cari ribut ya. Cari ribut. Kalau M5 berarti lu sell di sini dong. Bisa nih ya. Iya. Ya. Gila ya. Mungkin tadi kalau lo lihat di M1 deh tepatnya deh, pas dia closing super bearish itu yang di M1. Satu candle Ya, sini. ya, itu paling gue berani biasanya. Stop lossnya itu di atasnya. Ya, Sini gini. iya, iya, Gila. Tapi harus cepat banget nih, udah harus TP nih. iya. Kalau nggak TP stres nih. Betul. Gila. Minta dikeramasin ya. Gila, tapi H1 ini gila loh ini. Ini benar-benar liquidity lagi nih. Ini orang dia mungkin ini ya. Mungkin banyak orang yang nge-buy di sini dan nge-buy di sini. Ya kan dia turun dulu liquidity ngambil orang yang nge-buy di sini BE kan Iya. sama ambil orang yang nge-buy FOMO di atas nih. Loss di sini, BE di sini nih. Nah, mental dua-duanya gigit jari tuh. Nggak jadi weekend. Halo Bro Dika, welcome. Bro Dika tinggal di mana ya? Lupa saya. Kayaknya di luar negeri kayaknya. Udah? Kalau dilihat dari dia jam-jam aktifnya ini. Pantas kan. Oh, Ini di Korea nih jam 11 nih. Jam 11. Soalnya beda 2 jam. wow. Korea di mananya Bro? Korea ininya kah? Seoulnya kah? Paling malas kalau kena asal hari Jumat, terus malam lagi nggak mood besok libur. Iya.
Biasanya Jumat sih paling bener kecilin risk sih kalian. Incheon Captain. Oh. Oh, mantap sih. Gua tahun ini rencana mau ke Korea cuman batal. Februari rencananya. Batal gara-gara nggak enak badan. Untung bisa di refund tiketnya. Soalnya Februari lagi winter. Berarti tanggalnya udah lewat dong. Udah lewat. Bisa refund untungnya. Refund tiket. Gue beli yang bisa refund tiket soalnya. Oh. Tapi dia agak mahalan tapi kan. Iya. ETH nih gila nih. Gue denger banyak orang yang habis-habisan di ETH nih. Di Twitter kalau kalian ikutin. ATH Gold maksudnya. Oh, itu ETH ETH, USD ini. Yang ETH metal. USD. Banyak orang yang ngebuy di pucuk sini nih. Karena dia ngiranya di break area sini. Mampus semua. Yang satu kenal sama Bro Rendra yang di Jepang. Oh iya. Kenal dong. Berapa kali kita ketemu, even di Jepang ketemu waktu itu. Kayaknya itu masih ada di grup ya, Bro Renda ini. Udah enggak. Udah enggak ya? Dia nunggu balik dari Jepang katanya. Oh. Dia nunggu balik dari Jepang. Dia masih kerja di Jepang. Kemarin gue sempat ketemuan sama dia di sana. Dia udah lumayan profitable sih, udah bagus. Gila, Bro Rendra nih ngikut webinar gue udah 5 kali gila. Iya ya. Dia hobi riset dia. Keren sih tapi dia trade disiplin banget ya. Disiplin. Terus gue melihat pola di mana kadang tuh kalau misalkan kita punya kerjaan juga, jadi kita mau nggak mau mantau market tuh di saat waktu senggang kita doang sih. Maksudnya ada jam khususnya misalkan habis pulang kerja. Nah, yang jadi problem itu adalah ketika kita punya banyak waktu luang, apalagi kita full time trader, kita tuh punya kesempatan 24 jam melihat market. Dimana pasti tangan kita gatal, oh ini kita mau trade apa lagi nih hari ini gitu. Sekarang nih mau trade apa lagi, nah itu bahaya sih. Menurut gua sebagai kita full time trader ya, buat kalian yang mungkin udah pengen jadi full time trader juga tetap harus punya waktu ngerjain hal lain sih. Kalau nggak bahaya sih. Gitu. Kalau kalian punya kerjaan, menurut gue bagus sih malah ya. Karena ketika kalian punya kerjaan dan kalian juga trade juga di market, kan punya safety net di kerjaan kalian, dan kalian bisa mulai buat Ini pahami di tuku adikku. ngejar. 600. Pada ngejar 3.000 ya, pada ngejar 3.000. Lumayan sih, lumayan gila. Urus kita balik. Sama kayak ini ya, apa namanya? Sama kayak gold. Harusnya gold juga orang pada ngejar sih. Orang-orang pasti pada ngejar ATH nih. Jamin deh. Pada ngejar ATH. Gara-gara perang kan. Iya. Gue kalau lihat dari strukturnya sih gold better lanjut minggu depan sih untuk gold. Agree, ini mendingan santai aja nih mah nonton. Kira-kira ide buat games apa ya guys ya? Buat gua main games. Soalnya istri lagi nyuruh main games. Ini apa sih? COC ya? COC ya. COC. Ya cocok nih. Nah, Ya, gue pernah main sih. Enggak deh kayaknya COC. Kalau yang COC. pedang-pedangan itu ML ya. Iya, Mobile Legends jangan lah, ntar emosi. Nah,
COC, nah mungkin lu kalau lagi gatel ya mendingan lu ini lah apa cari goldnya di COC gitu kan. Jangan di market. Last War Captain, iya. Jangan last war. Temen gua ada yang main last war ya, dia beli cash sampai ratusan juta gila. Gila. Gila itu orang. Jelas lah. Lah apa? Nah, sebenarnya COC juga bisa nih, lu pay to win bisa juga. Beli gemnya. Tapi kalau lu main game ya ini sih better kayak COC sih. Tahu apa ya? Lu suka game yang kayak gimana? Saat ini gue cuma suka chess, catur. Catur Oh, dulu biliar. wih, bisa main catur Iya. juga gitu berarti. Baru tahu gua Sama lu. sama ML. Dulu pernah main ML, cuma berapa minggu doang karena bikin edik banget kan. Iya. Edik ML. dan emosi. Ya, bikin candu banget. Dulu pernah ya, waktu masih kerja. Aduh, kita ini kalau udah jam istirahat cepat-cepat datang gitu di warung. Ya kan kita cepat makan. Makan kan paling cuma 5 menit. Habis itu kita masih setengah jam atau sejam ML. Itu berapa minggu? Aduh, ini udah nggak bener. Oh, Candu ini ya. yang cepat dan tidak edik nih, Clash Royale. Eh, Gue dulu main, gue udah gue COC sama Clash Royale main, udah nggak main sekarang. Akunnya udah gue kasih ke adik gue. ini Clash Royale. Sebenarnya ya game oke sih. Gue suka main game sih. Ya nggak gatel. Gila ya ini gold beneran lo kena TP lo. Untung kita udah TP semua nih yang di buy di bawah nih. Iya. Nangis lu. Luar biasa ya gold ini. Si Bro Darwin suka suka catur juga ya. Coba deh nanti gua, asalnya itu baru banget gua kalau COC. Jadi gua ini pemula banget. Saya memang dasar gua nggak mau main game sih. Soalnya sekali yang gua hindarin itu kalau sekali main bisa bisa candu gitu loh. Hmm. Tahu nggak? Ya, 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 ya. Kayaknya biasa lah gitu. Kayak judi gitu ya. Nggak mau ninggalin pokoknya sampai. Harus dijadwalin tuh. Iya, Kalau gitu deh ya. gua main Dota gue jadwalin. Kayak misalkan hari Sabtu Minggu tuh jadwal gue main sama Senin biasanya. Hmm, Nah, Mobile Legend nih gue dulu bisa apa udah main Mythic. Cuma menurut gue Mobile Legend nih terlalu ini apa namanya? Terlalu ya bisa dibilang edik banget sih karena lu bisa dimanapun lu bisa main sih. iya, iya, iya. Lu di handphone kan lu misalkan lagi kumpul keluarga lu bisa main, lu Iya, lagi pacaran sama pasangan bisa main. Ediknya parah. Kalau Dota lu harus di rumah. iya, iya. Lu harus di rumah, lu pakai PC gitu kan. Terus satu game sejam kan. Kalau udah main 2 game, Udah istri udah capek. manggil kan. Ngomel ya. Katanya satu game gitu kan. Iya, iya. Aduh. Catur seru sih, catur mikir sih. Iya. Kayak menurut gue ya main catur tuh kayak kita lagi trading karena kita mikirin next move, Mhm. ya kan? Kayak oh ini gue harus gerakin ke sini supaya next move-nya apa? Contoh lah kayak kita tadi nge-buy nih, oh next move gue TP di atas gitu. Dari sini udahlah kita jangan buy lagi, nah benar kejadian, berarti menang kita skakmat. Ini dulu ya, gue kayak gini-gini ngejar loh gue, gila. Singet gue nih kayak gini-gini. Gue pasti ngejar dulu nih. Lihat M30-nya bullish sini, gue mikirnya oh ini lanjut naik ke atas nih. Kalian ada yang gitu juga gak sih? Ini dulu gue banget nih kayak gini nih. SL di sini, TP sepuasnya. Nah sekarang gue mulai melihat pola di mana kita harus lihat dari top down, dari daily dia udah gerak berapa pips ya kan. Kira-kira kalau dia break naik lagi ke atas possible nggak? Jadi banyak variabel lah yang mulai dipikirin. Sangat sangat lumayan banyak lah, lebih
Lebih matang lah. Nah ini ada kemungkinan sih kalau gue lihat ada kemungkinan dia malah ranging doang sih di sini ya. Tapi jujur ini tadi bisa di sell, cuman RR jelek. Ya kalau lihat dari M30 H1 ya SLA 100 pips. Kenapa gue bilang bagus? Nah, mungkin dilihat dari M15 lebih kelihatan ya. Kalau Bang Hia tadi M1, kalau gue M15 sebenarnya udah bisa sih. SL-nya lumayan panjang sih. Gue ngelihat dari dia break, lalu dia masuk lagi ke bawah sini, ya closing yang tadi gue bilang di bawah 3444 di sini sebenarnya ini bisa buat ambil sell sih. TP-nya di sini. Cuman gue udah ini ya nggak kepengen lah ambil. Udah cukup. Bagus ini. Bisa dijadiin Paper trade. pelajaran buat kalian nih. Kalau ada kayak gini kalian bisa aja. Tapi TP nggak bisa jauh-jauh sih. The next dia punya support lah, area sini lah. Ini udah bisa di TP di sini. Karena overall dia masih bullish guys. Masih bullish. Gitu. Goldie. Tapi cepat atau lambat sih ini ATH lagi sih. Gue pede sih. Sangat pede sih. Kalau buat lu sell-nya baru sekarang kayaknya udah agak ngeri ya bro. Karena dia udah masuk ke range-nya nih. Ke target kita. Kalau mau sell better di atas sih. Kan sell high buy low. Jangan di bawah lu sell. Kecuali clean bawahnya ini kan di area sini tuh range. Sini zona kotor lah. Sini zona kotor nih. Kecuali dia break bawah sini ya oke lah, bisa lah. Clean. Gitu sih. Tapi kalau kayak gini biasa ya gue cuma take try turun ke bawah sekali udah sih beres sih. Maksudnya gue nggak kepengen lagi nih misalkan retest ke atas gue sell lagi tuh agak ngeri sih. Karena kan momen sekarang kan dia lagi bullish. Kalau dia retest ke atas ke sini ya harusnya sih 80% dia lanjut naik ya. Harusnya ya. Kayak misalkan dia retest ke atas kayak begini. Ini 80% harusnya lanjut naik sih. Lanjutin bullish. Gitu. Wah, giginya lumayan tough ini ya. Kayak musuhan sama gigi. Sadis banget daily-nya. Sekarang gue coba hold aja lah. Ya kan. Naik lagi dia. Iya. Jangan bilang jadi pola M 3386. Kalau break sini sih mantep bro. Break sini ya. Ini Ya, ya. mantap. Itu jangan disia-siain kalau dia break lagi. Pola MH1 tuh soalnya. Ya, ya. Clean lagi sini. Jadi pola M yang dibilang Bro Julius. 3386. Ini kalau dia break nih pasti Bang Hia muncul di Discord. Guys. Ada yang sell nggak gitu kan? Apa gua? Nih. Bagus ini. Itu kalau dia break lagi sih Jo, aduh minggu depan sih pasti dia Junam. Soalnya dia Iya, nggak peduli, dia udah nggak peduli perang lagi. Soalnya itu perang yang baru ini harganya udah masuk. Tuh. Dan lagian harga kan udah sangat tinggi kemarin kan, 3.500 itu. Iya. Sebenarnya dia naik tinggi ini menurut gue gara-gara perang aja. Makanya tadi pagi dia begitu ada perang dia langsung naik. Langsung tarik naik kan. Iya. Siapa sih yang punya duit banyak banget buat naikin kan gitu.
Harusnya Ya mereka lama-lama kan market jenuh juga ya. Oh, perang mulu nih, ya udahlah, udah biasa. dia Gue ngapain lagi main apa beli gold lagi gitu. Ya udah biasa. tuh. Maksudnya udah bukan hal asing nih. Ya kan, karena kan perang kan benar-benar naikin harga dari gold 2.000 kan. Dari harga gold 2.000 sekarang udah 3.400. Itu kan berita digiring sama perang terus tuh. Ya jenuh lah lama-lama sih. Makanya naiknya pun nggak sebanyak yang dulu-dulu sih. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari daily ya dia naiknya ya range gede aja sih kayak begini tuh. Nggak yang kayak dulu yang naiknya tuh kayak begini ya. Yang pelan-pelan pelan-pelan hajar naik terus ke atas. Kayak gini, candle hijau tiap hari gitu kan. Udah nggak gini lagi sekarang karena market lama-lama jenuh ya mungkin ya. Ya sekarang naiknya kayak begini. Gitu range. Halo Bro Ricky, wah ketinggalan nih. Tadi yang buy di bawah itu simply pola W sih bro. Pola W di M30 ya. Sini dia kehajar ketahan support area juga dan masih bullish ya. Kita expect area sini bakal di break dan kita buy. Kurang lebih gitu. Sini buy-nya. Asalnya di bawah sini. Hajar naik ke atas sampai TP. Paling enak lah ikut dia punya tren. Ya kan? Paling oke itu sebenarnya ya kalau kalian ya ini lagi enak nih gold ini. Range-nya dia naik ke atas, uptrend ya kan. Terus dia udah bikin top ke atas ini, and then dia turunnya pelan-pelan ya kan sampai akhirnya dia bikin support baru di sini. Wah udah itu best choice untuk cari buy ya kan, yang artinya harga bakal melanjutkan kenaikan harganya dan dia nggak mampu buat turun gitu, kecuali nggak bisa dibuy lagi ketika ya ini dia support yang baru dibikinnya sini misalkan ya ini nge-break ke bawah gitu ya, ini kan jadi lower low baru. Nah ini udah fail, kita udah nggak bisa aim buat buy. Tapi kalau misalkan dia tahan di sini, dia bikin support area baru yang 31 ya, ini bagus banget, bagus sekali untuk cari buy gitu bro. Nggak pernah coba ya, tapi gue lihat tadi pas di buy dekat sama kayaknya yes, betul. Karena resistance itu nggak ada harga dirinya ketika harga lagi uptrend. Ketika harga lagi uptrend dan dia bikin support baru, resistance itu nggak ada harga dirinya. Jadi jangan coba-coba sell in resistance ketika market lagi bullish kayak gitu. Pasti bakal kena hajar. Contoh kayak gini, ya kan? Ini kan mirip nih resistance ya kan. Jangan coba-coba nge-sell di sini. Ketika harga lagi bullish, gini, don't even try. Kayak gitu sih. Yes, bisa juga. Sebenarnya ada dua opsi ya. Kita bisa buy di support bawah, bisa buy di sini ya. Ya ini sebenarnya sebutannya apa ya? Sebutannya curi-curi juga sih. Atau bisa juga buy di sini. Pas dia closing di sini. Ini bisa buy juga sebenarnya. Tadi gua buy di atas itu. Oh, lu buy Yang sini ya? iya setelah dia closing candle itu. Bisa juga Nah, sih. mungkin itu yang dimaksud Bro Ricky. Kalau di bawah kan mungkin masih ada supply atau kalau di situ kan masih ada supply ya. Betul sih. Nah itu amannya tadi gua buy-nya itu setelah candle yang keluar dari zona konsol itu. Gitu. Kalau lo perhatiin itu tadi pas gua call itu setelah M30 closing keluar dari zona konsol. Yes, begitu. Gitu. Ya, itu lebih aman memang. Ya. Kalau yang buy dari bawah itu hanya untuk yang sudah pengalaman, tahu
tahu konfirmasi lebih awal gitu-gitu. Jadi kalau untuk cari aman memang dia keluar zona konsolidasi baru oke. Atau sebenarnya buy di bawah sini juga. Ini menurut gua the bestnya buy di bawah sini. Dan gua nggak buy. Ya dia closing tahan di area sini, resist sini dia ajar naik, dia balik lagi turun ke bawah. Nah mulai ada candle bullish kecil yang 15, nah ini buy. Tapi ya kalau harga lagi bullish sih buy dimanapun asalkan di area-area support ya atau resist di break sih cuan masih guys. Ya, area support atau demand lah ya. Iya pasti lah. Peluangnya lebih gede lah untuk Peluangnya profit. lebih gede betul. Peluangnya lebih gede. Kita bisa bilang 70% ke atas lah. 70, 60, 70%. Tapi kalau kayak begini kita cari fokusnya sell, resistance manapun masih dijebol. Even resist di atas kayak begini aja nih, ya kan pasti dia bikin fake out dulu. Ya, ada Ya, orang-orang sell sini ya hajar naik ke atas baru ke bawah. Ini behavior loh guys. Kalau misalkan kalian eh, coba perhatiin ya, maksudnya backtesting ya, ini behavior market begini guys. Makanya tadi gue sempat share kan, ini kalau dia closingnya H1-nya di atas 3444 ya kemungkinan dia bisa bullish. Kalau dia closingnya reject kayak begini, yang masuk lagi ke area resist bawah nih kemungkinan bakal hajar gitu. H1-nya gila ya bullish pin bar, bearish pin bar. Nah, ini udah mulai ini nih cari-cari mangsa. Saya bisa lagi loh ini kita buy di sini. ya, Sini. Banyak peluang ya, jadi nggak usah takut ketinggalan. Dites lagi nih. Bisa juga nih Bro Ricky nih, lu buy di sini nih tadi. SL-nya di bawah candle A1. TP-nya balik lagi ke top range ya. Ini good juga sih. Good opportunity sih buat hajar. Selama harga tidak kembali ke sini harusnya fine aja. Tapi kalau dia udah masuk lagi sini, dia break sini harusnya bisa jadi nightmare, bisa range agak was-was sih kalau di hold buy di sini. Karena bisa jadi kalau dia break ke bawah sini, nah ini kencang nih ke bawah. Ya, break supportnya, dia kencang mungkin 3386. Gitu. Ya GJ-nya masih ini ya, masih bermain ya. ya, saya dia. Gua tinggalin, gua lihat ke depan lah masih ada nggak posisi gua. Iya, ya. Ini kalau gua pasti udah kena SL nih. Cer. Apa itu minggu depan gitu kata gua kan. Gak peduli lah gua. Detik ini juga lah pokoknya. GU tadi gua nunggu di atas. Kalau di GPY gua masih nunggu break juga. Ini gua coba pantau sampai minggu depan. Ini bagus sih ini kalau break. Ini bisa dibilang M daily lah ini. M miring kali. Ya bisa dipantau lah ini. Sama Audi USD juga lagi gua pantau. Sudah gua tandain. Cuman belum ada kejelasan. Ya ini gue masih nunggu di bawah sih. Ini dia mau turun ke bawah susah banget sih ini. Nah ini yang gue bilang guys. Ini lihat by daily. Ini gue yakin, sangat yakin sekali ya. Ini bisa panjang sih. Ini gue sangat yakin sekali ini jangan dilewatin lah guys. Ya dia break, lalu dia habis break dia kecil ya kan. Nah dia once dia range kecil-kecil begini ya, dia turun ke bawah.
balik ke area sini kemungkinan dia bakal naik kenceng deh. Karena di sini fake outnya sudah beres. Nah, antara dia retest di sini, reject sini, atau dia reject di sini sih. Dua pilihan sih. Ya, cuman di sini gue SL nggak banyak lah. SL mungkin gue di bawah range sini. Kalau dia hajar turun ke bawah, ya ini gue out dulu, gue akan re-entry di bawah. Ya ini gue cari dia punya reversal. Harusnya mendukung sih ini dengan pola DXY. DXY nya bearish. Ya, tinggal nunggu AUD-nya rebound sih. USD-nya sudah bearish ini, sudah benar gitu loh. USD sudah benar. Tinggal nunggu AUD-nya rebound. AUD USD harusnya panjang. Gitu, ini gue lagi pantau sih. Nah, kayak gini lah, kurang lebih lah. Kayak gini. Ya. Gue anggap ini sama kayak gini lah, cuman ini versi kecilnya. Gue nggak aim sampai, gue nggak kepengen dia sampai atas sini lah, karena ya ini dia fake out lebih panjang. Ya paling sampai sini udah happy lah gue. Di sini lah, udah happy lah. Berapa tuh? 900 pips. Udah happy lah. Ya ini coba kalian pantau lah, kalian kasih tanda lah kalau bisa. Ini gue udah pasang alarm sih. Ini gue udah pasang alarm. Ya kan TradingView kan bisa pasang alarm ya. Bisa pasang alarm. Dan gue udah pasang alarm sih. Gitu aja guys paling buat hari ini. Harga oil gue nggak trade gue. Jadi komoditi itu menurut gue lumayan agak ini ya, sebutannya apa ya? Apa sih namanya? WTI ya, WTI oil. Jadi oil itu ya komoditas lah, komoditi mirip-mirip sama gold. Jadi dia punya variabel tuh banyak banget guys, sama kayak gold. Jadi menurut gua kalau kalian bisa trade di gold dan profitable ya, menurut gue itu udah keren banget lah. Karena gold ini salah satu komoditi ya, sama kayak oil, dimana dia punya variabel tuh banyak sekali lah. Kayak contoh ada perang, dia ikutan naik turun, Trump ngomong apa, Chinese war apa segala macam dia ikutan juga gitu. Jadi sangat variabel, sangat banyak, sama kayak oil. Nah oil ini dia punya variabel yang berbeda lah, berbeda sama gold. Ada beberapa hal yang mempengaruhi dia, salah satunya Kanada. Jadi ya lu harus sering-sering dan rajin-rajin baca berita sih kalau lu mau ikutin oil ya. Kita nggak ngomongin technical ya di sini. Karena oil sometimes ya fuck your technical lah. Sometimes ya. Ya contohnya waktu oil ke 0 kan. Mana ini? Ini harusnya 0. Ya waktu oil dump kayak gini kan technical apa gunanya coba? Ya kan? Semua orang fucked up lah ini. Iya pas COVID. Ya semua orang fucked up lah. Jadi menurut gua oil good, tapi ya lo harus pelajarin variabel-variabel baru boleh masuk ke sana. Apa yang ngegerakin, efek-efek apa aja yang bikin dia naik turun, lonjakannya seperti apa, kayak gitu sih. Nah ini ikutan perang juga dia tuh, lihat naik sama kayak gold. Sama dia naik kayak gold. Yang lebih friendly mungkin ini ya, silver lah mungkin lah. Kalau misalkan kalian mau coba, ini mirip-mirip sama gold, cuman lebih lelet. Silver katanya digadang-gadang sih bakal jadi the next gold. Gitu, cuman nggak akan bisa harganya nyaingin gold. Atau sepertiganya gold atau seperempatnya gold pun agak susah ya. Tapi banyak yang bilang katanya si Sagus ini kalau kalian ikutin ya, silver ini kemungkinan bakal bermain di atas 50 ke depannya. Di angka 50, which is dia bisa naik 100%. Hampir 100%, 80% dari sekarang. Kayak gitu. Nah ini masih lebih oke lah kalau kalian mau coba. Lebih slow, lebih steady juga daripada oil. Kalau tadi siapa yang nanya oil? Ricky, mungkin lu bisa pantau silver. Gitu bro.
Cuma mungkin sprintnya gede aja. Iya, speednya gede sih. Biasanya gitu. Kalau kayak gol kan cuma bayangin cuma 3 poin gitu. Karena seluruh dunia trade gold gila-gilaan. Ya, cuma kalau silver bisa aja 20 poin atau 2 pips, 3 pips. Coba bayangin Iya. lo misalnya masuk satu lot, udah langsung kena minus 20 poin, $20. Itu lumayan kalau diperhitungkan itu lumayan tuh. Baru masuk udah kena mental. Iya, masih udah kena mental. Belum ada komisinya kalau ada komisi. Tambahan sih kalau kalian cari misalnya ini kalian di produknya apa misalnya komoditi. Kan komoditi kan ada banyak produk tuh. Kalian Hmm. pilih tuh salah satu. Misalnya kalau kalian tahu gold ya mungkin yang tadi apa namanya itu si silver gitu-gitu. Kalau misalnya currency, ya currency akan ada banyak pilihan. Misalnya UJ, GJ, IJ, ya itu kan kalian tinggal pilih tuh dari 3 pair itu kalian pilih yang mana gitu. Jangan kalian pilih tiga-tiganya itu nggak oke menurut gua. Karena kenapa tiga-tiga itu sebenarnya hampir mirip pergerakannya, korelasi pergerakannya itu mirip. Ya sih. Gitu. Kalau misalnya indeks ya kalian pilih mana? Indeks Nasdaq misalnya. Terus kalau misalnya komoditi, ya itu tinggal tadi pilih mau pilih US oil atau gold atau silver ya semacam. Terus kripto, kayak gua kemarin kan ada backtest tuh kripto. Ada juga kripto itu Bitcoin yen gitu. Terus Bitcoin USD. Akhirnya gua pilih Bitcoin USD daripada Bitcoin yen. Gitu-gitu. Itu Bitcoin yen itu gede banget itu Jo. Spreadnya ya? Bukan pergerakannya lebih gede daripada itu Bitcoin USD. Gitu ya? Ya. Cuma secara hasil karena dia yen kan. Jadi satu poin kan dia cuma 0,7 kan. Oh iya iya. Hitungannya mirip sama Iya, yang 1 banding 75% gitu. gini. Bitcoin Bitcoin J Bitcoin JP ya itu. Lihat aja itu pergerakannya juga lebar-lebar banget. Oh ya gue coba backtest pakai trendline aja udah enak banget kan. Ya, ya gold pun kalau pakai trendline enak banget sama. Bullish banget dia gila. Nah lihat nih, semua trendline mantap lah. Nurut sih. Cuman trendline tuh suatu hal yang gue nggak suka tuh. Gue jarang pakai trendline. Karena trendline tuh sometimes subjektif. Bisa jadi gue gambar trendline sama lu gambar trendline beda lah pasti. Tuh, jadi gue lumayan agak jarang pakai trendline. Paling gitu aja lah guys buat hari ini. Ya, happy weekend semuanya. Kita lanjut di minggu depan. Salam cuan buat tadi yang ikutan trade gold. Don't FOMO, jangan over trade guys malam ini. Silahkan lanjut lagi kita minggu depan. Thank you guys. Bye bye Thank you semuanya. guys. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye guys.